jelas akan menyediakan diri, mengabdikan diri Bapak Ibu untuk melakukan fasilitasi, menyediakan bantuan, memberikan bantuan, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi masyarakat atau bagi ASN yang Bapak Ibu fasilitasi agar mereka mampu memperkuat cara pandang, sikap, perilaku, moderasi beragamanya. Nah, jadi saya ingatkan Bapak Ibu, kita ini punya semangat melalui inspirasi dari Surah At-Taubah 128. Ini sudah umum sekali. Kita sudah hafal ayat ini. Apalagi yang berjenis NU itu jadi bahan berzanjut pasti dibaca, mudah pasti dibaca. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak mari kita resapi, kita hayati bahwa tugas-tugas kita itu sebenarnya ada panggilan nubuat. Gitu. Jadi negara ini kita nabi, Bapak Ibu. Negara ini benar. Nah, negara ini punya mandat di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 yaitu melindungi segenap warga negara Indonesia. Melalui siapa? Melalui apa? Maka melalui aparatus sipil negara. Nah, jadi mirip-mirip seperti tugasnya Rasulullah SAW. Nah, di sini Al-Quran memberi gambaran sifat-sifat Rasul sebagaimana tertuang di dalam surah At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul min anfusikum, dari kaummu sendiri, artinya supaya kita bisa meneladani beliau, tidak dari golongan jin dan malaikat, dari golongan manusia. Yang seperti apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini terjemahan mana? Berat terasa olehnya penderitaanmu. Ini Kementerian Agama. Maksudnya apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa baginya, azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang menimpamu, penderitaanmu. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa? Berat terasa baginya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Tanggung jawab yang diemban, tanggung jawab yang diemban buat untuk keselamatan umat, keselamatan manusia. Ya, hampir enggak tega Pak, enggak mentolok, enggak sampai hati. Itu maksudnya berat terasa di hati. Jadi Rasul itu melihat penderitaan umat itu enggak sampai hati, enggak tega, enggak mentolok, enggak tahan melihat umatnya menderita. Ini pertama ini. Kita sebagai ASN, ittiba Rasulillah, kita harus mampu menghayati peran-peran kita sebagai aparatus sipil negara. Jadi kalau Bapak Ibu melihat konflik beragama di tempat Bapak Ibu, seharusnya bukannya lari, bukan lari, tapi justru tidak tega kalau meninggalkan gelanggang itu untuk sekedar apalagi menyelamatkan diri atau menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Kasihan mereka saling menghujat, saling menghina, cebong, kampret. Kasihani mereka itu, nggak tega. Rasulullah melihat penderitaan umatnya nanti terpecah belah, saling berkelahi, saling menghina.
menghina, menyakiti perasaan. Berapa banyak orang harus bermusuhan gara-gara beda pilihan presiden. Tetangganya musuhan sama pasang spanduk. Yang cerai aja banyak gara-gara beda politik. Nah, itu kita biarkan. Gara-gara pilihan politik, suami istri bertengkar, bermusuhan, akhirnya bercerai. Ini kan. Nah, syarat pertamanya harus respon hati kita bagaimana? Kalau Rasulullah jelas, azizun alaihi ma'anittum. Enggak tega, enggak kuat Rasulullah melihat saja. Ini kata Islam sekarang, empati Rasulullah begitu besar. Rasulullah mampu merasakan penderitaan orang lain. Maka Rasulullah itu sering mudah menjumpai beliau ada di lingkungan orang-orang miskin. Lah ya orang sudah miskin di dunia. Tak hibur dengan dekat diriku. Bapak Ibu harus membayangkan betapa merasa berbahagianya orang ketika Rasulullah berdiri. Jadi Rasulullah menghibur para mu'afak itu dengan lebih sering bersama mereka. Sudah di dunia ini dia hidupnya susah, kok didampingi Rasulullah rasanya ringan itu berita. Segitu Rasulullah. Perhatiannya, empatinya, cara beliau mengelola masyarakat itu dimulai dari dalam hati beliau punya empati yang tak terbatas. Ini syarat pertama kita sebagai ASN. Kita mengikuti teladan Rasulullah dengan mengembangkan, menumbuhkan rasa empati kita. Terkait hal ini, di tahun 2015 saya pernah diajak Pak Mahathir memenuhi undangan dari Kanwil Jawa Timur terkait dengan konflik horizontal antara sekolah tinggi agama Islam swasta namanya Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan masyarakat lingkungan STAI. Kasusnya waktu itu STAI diusir oleh masyarakat. Jadi ada konflik horizontal. Alasan masyarakat karena seringkali STAI melakukan propaganda yang mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan masyarakat di sekitar itu. Tapi saya tidak membahas konfliknya. Yang saya tunjukkan adalah betapa empati itu, bagaimana empati itu kita miliki atau tidak. Ternyata bucamatnya waktu ke Pak Dirjen seperti ini. Pak Dirjen, kenapa ya? Setiap kali ada konflik seperti ini, kepala KUA-nya nggak pernah hadir. Jangan-jangan bukan kepala KUA saja, Kasih Dimasnya juga nggak hadir. Kabinnya juga hilang entah kemana. Kemenangnya juga, kalau nggak dipanggil nggak datang. Jangan-jangan begitu. Begitu berjarak kita ini dengan persoalan masyarakat. Kalau saya lagi nge-brief KUA, Pak Gojali tanya, apa respon sampean jika mendengar ada perkawinan anak di kecamatan Ente? Apa kira-kira responnya? Responsif atau justru tidak? Jangan-jangan menganggap salah sendiri, kenapa tidak dicatatkan? Salah sendiri, kenapa nggak mau mengikuti aturan? Jangan-jangan itu respon. Tidak mencoba menggali lebih dalam, merasakan mengapa mereka kawin. Apa hal-hal yang mendorong hal itu terjadi? Tidak terpanggil. Ini berarti empatinya masih sangat rendah, bahkan tidak. Nah, kita ubah itu. Jadi kalau kita ingin melakukan fasilitasi dimulai dari jejak dalam hati kita.
Kembangkan empati kita, tumbuh kembangkan rasa empati kita, melihat persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itulah kenapa salah satu poin penting transformasi KUA di dalam program revitalisasi KUA adalah early warning and response system. Jadi KUA kita install sebuah sistem deteksi dan respon dini konflik-konflik keagamaan. Jangan sampai jadi konflik dulu, ini harus tangan. Itu salah satu indikator sukses revitalisasi KUA adalah bila mana KUA mampu mengembangkan early warning and response system di kecamatan. Jadi nggak perlu nunggu ada bentrokan dulu, Pak. Apalagi jadi bagian dari masalah itu, nyebarnya paling hoax dan sebagainya. Allah bilang hindari. Orang takbir dompleng kebesaran Allah, orang tasbih dompleng kesucian Allah, orang tahmid dompleng kebahagiaan Allah. Orang zikir kok minjem sifat yang diingat, bukan sebaliknya. Takbir merasa kecil, tasbih merasa kotor, merasa hina, merasa kotor, merasa tidak suci, dan tahmid merasa hina. Ini enggak. Malah kauan, pemburu banyak juga ikut-ikutan. Jadi kembangan Pak, itu yang pertama. Azizun alaihi ma'anitum, itu tadi. Harisun alaikum. Harisun. Oh iya, ini semua binaannya mubalaghah ya. Azizun, bukan aziz. Begitupun harisun, bukan haris. Jadi menyangatkan, sangat menginginkan perbaikan, menginginkan penderitaan itu hilang. Oleh karena itu munculnya adalah Rasulullah melayani umatnya. Jadi Rasulullah selain beliau berempati terhadap penderitaan umatnya, juga harisun alaikum, sangat menginginkan penderitaan itu hilang. Nah, kita pun demikian. Ketika kita sudah melihat persoalan-persoalan itu muncul di tengah masyarakat, setelah kita berempati, maka kita juga menyediakan layanan-layanan harisun, menjadi penjaga, menjadi pembimbing bagi masyarakat. Yang kedua, teladan yang kedua, harisun alaikum. Nah, caranya bagaimana? Bil mukminina raufun rahim. Amat belas kasih sayang di kalangan mereka. Caranya dengan berkasih sayang. Sekarang Pak, kita bisa uji. Kalau ada sekelompok orang yang begitu menurut kita intoleran, yang muncul apa? Rasa kasih, sayang, atau benci kita? Benci. On the spot kita langsung gregetan minimal dengan orang-orang tersebut, dengan kelompok tersebut. Tapi saya ingatkan Pak, kebencian kita ini mencegah kita untuk melakukan pendekatan. Jadi sebagai ASN Pak, kita harus melihat dengan adil, seimbang, tidak memihak. Jadi patokan kita jelas Pak, kemaslahatan umum. Maka kita perlu ittiba Rasul. Saya lagi, kita harus melakukan pendekatan dengan cara melas asih. Jadi kalau kita berempati, maka sebenarnya kalau ada orang yang berperilaku apa istilahnya, banal atau berlaku apa? Berlaku apa? Tidak vandalisme. Ya, maka sebenarnya jangan kebencian yang muncul pertama, tapi justru kasihan Pak. Kayak kiai-kiai dulu kan gitu. Kalau lihat perampok itu, maling, tukang nyolong, itu kasihan. Enggak jarang loh Pak, tukang nyolong kan dikasih makan Pak. Akhirnya jadi santrinya. Karena pendekatannya adalah welas asih.
Kalau kita sekarang kan tukang nyolong digebukin, nggak perlu dibakar. Jadi semakin keras lah itu akhirnya. Sekarang penyuluh-penyuluh yang sering menyuluh ke lapas, saya ingin tanya jujur, ketika masuk lapas melihat mereka itu bagaimana? Welas asih, empati. Ya. Itu yang benar, itu yang tepat. Rasa welas asih kita itu yang membuat kita mau melakukan bimbingan kepada mereka. Jadi ini penting. Mari bersama-sama kami mengajak. Ini jadikan dasar. Insya Allah itu pasti istilahnya